Apalagi sekarang kan udah mulai ramai nih, ST, sarjana TikTok. Jadi orang dapat ilmu tuh dari TikTok aja. Itu emang Nanti kalau ditanya kamu referensinya dari mana? Nonton TikTok. dari TikTok Pasti biasanya. kayak gitu. Kayak adekku, Mbak, kata TikTok kayak gini gitu. Kalau di Indonesia itu kalau ditarik angka persentasenya itu 0,001. Oh, Artinya dari 100 orang Indonesia hanya 1 orang yang baca buku. Baca buku itu tidak bisa digantikan dengan nonton, tidak bisa digantikan dengan mendengarkan begitu kan. Tidak bisa. Jadi kalau kita mau mengasah kemampuan critical thinking kita atau berpikir kritisnya kita, itu maka cara yang paling ampuh itu adalah dengan baca buku. balik lagi di podcast Dua Arah. Oke, jadi hari ini di episode kita yang kesekian kalinya, kita mau membahas soal apa nih, Pau? Jadi kita kayaknya akan berbincang-bincang lagi seperti yang biasa-biasanya ya. Kita kali ini bakal membahas tentang literasi. Nah, jadi teman-teman, literasi ini kan agak cukup jadi isu yang sentral gitu, diperbincangkan gitu. Ya. Pasalnya tuh kadang beberapa orang, apalagi di era digitalisasi sekarang ini, literasi terutama ke buku gitu ya, itu agak kurang banget gitu diminati sama anak-anak, remaja, bahkan orang tua gitu. Iya. Karena kelihatannya nih baca buku berat banget. Iya, bahkan sampai di kuliah-kuliah ini para mahasiswa tuh banyak loh yang males baca buku atau capek dan nggak tertarik. Iya, karena ya kelihatannya nih buku nih isinya full tulisan gitu, jadi kurang menarik gitu. Iya, kayak orang kan tertarik bacanya apa? Komik biasanya, karena kan ada gambar-gambarnya Iya, gitu ya. jadi lebih mudah diserap gitu. Iya. Nah, jadi sebelum kita lanjut ngebahas nih soal literasi, minat baca gitu, terus baca-baca buku dan lain-lain di era digitalisasi ini gitu. Iya. Kita kedatangan tamu spesial juga nih. Bintang tamu yang paling Bintang spesial tamu. kita hari ini. Siap-siap. Ya, halo Mas Amin. Ya, halo. Halo Mas Ya, Amin. Pau. Ya, jadi di sini pada pertemuan kali ini kita akan ngebahas soal buku ditemani sama Mas Amin. Jadi Iya. Mas Amin ini sebagai apa nih, Pau, di sini selain Ya, bintang tamu jadi keren? Mas Amin ini hadir menjadi bintang tamu sebagai pegiat literasi. Di Anjay. komunitas Kalimetro ini memang sudah terkenal sebagai pegiat literasi ini. Ya, jadi Mas Amin ini salah satu orang yang cukup lama berproses juga di komunitas Kalimetro gitu. Iya. Kayak mungkin teman-teman penonton lama gitu pasti udah lihat lah mukanya Mas Amin gitu Udah beberapa nggak kali asing muncul, lah ya. betul. Jadi halo Mas Amin, Ya, halo. Gimana kok? Kayaknya gugup. jadi ini kita jadi penopang ini apa? Kemajuan bangsa ini nih. Nah, Kayak itu literasi. dia di situ. Kuncinya di anak muda, Mas. Wah, kuncinya di anak muda. Penerus generasi bangsa itu. Oke. Jadi gimana Mas terkait literasi ini kalau menurut observasi Mas sendiri Observasi apakah tuh kaku banget. observasi ya Penglihatan. penglihatan pantauan itu apakah emang benar tingkat literasi warga Indonesia ya mulai dari anak kecil bahkan sampai usia dewasa itu emang rendah gitu, orang lebih malas baca buku atau gimana? Kalau saya ngelihatnya literasi di Indonesia ya. Literasi di Indonesia itu kan kayaknya dia kayak semacam terbagi begitu ya. Artinya orang dengan kemampuan ekonomi lagi ini ya. Orang dengan ekonomi lagi. kemampuan ekonomi yang dikatakan menengah ke atas itu biasanya literasinya bagus-bagus. Nah, tapi kalau ekonomi menengah ke bawah ini literasinya kurang bagus. Oh, kategorinya gitu, sesuai Saya ekonomi. melihatnya seperti itu sih sebenarnya. Nah, tapi masalahnya di situ. Dan di Indonesia ini masyarakatnya lebih banyak ekonomi menengah ke atas atau masih ekonomi menengah ke bawah. Ya, karena itu masih perdebatan juga nih. Masih Di perdebatan. survei BPS juga lihat kalau ekonomi menengah ke bawah ini urutannya masih rancu gitu kadang. Ya, Belum lagi sekarang ini kan ada survei dari PISA, UNESCO Oke. ya, sama Iya. UNESCO gitu. oke. Yang memaparkan kalau tingkat literasi di Indonesia ini masih kecil banget nih. Tergolong rendah. Iya, itu juga dibanding sempat jadi negara-negara. perdebatan sih, Mas.
Ya, sempat jadi perdebatan ya, karena kan kalau kita tahu ya di hasilnya apa risetnya yang dikeluarin sama PISA, kalau biasanya di pendidikan itu ada namanya OECD itu ya, jadi lembaga yang OECD. ya OECD itu kan lembaga yang juga melakukan apa ya tadi istilahnya pemantauan Pemantauan, pemantauan observasi. terhadap tingkat literasi begitu. Nah, di situ kan mereka menyebutkan kalau Indonesia itu masuk dalam kategori literasi rendah dengan kayak semacam ada perumpamaan begitu kan, kalau di Indonesia itu kalau ditarik angka persentasenya itu 0,001. Artinya dari 100 orang Indonesia hanya 1 orang yang baca buku. Berarti emang dikit banget itu berarti ya? Kalau kita percaya itu. Oh, balik lagi kan kita nggak ada yang tahu hasilnya berarti Ya, gimana. kalau kita percaya itu. Tapi itu sebenarnya bisa jadi semacam apa ya? Mungkin pantikan mungkin ya buat Kritik kita ya, atau kritik lah buat kita, kritik yang wah kita berarti kita harus tingkatkan literasi kita begitu kan, baik literasi baca begitu kan, literasi di bidang menulis, menganalisis begitu kan. Karena kan kalau ngomong literasi itu kan nggak soal baca aja, tapi masalahnya orang harus baca dulu baru bisa ke literasi yang selanjutnya, ya kan? Karena literasi ini kan sebenarnya satu kemampuan gitu ya Mas. Jadi selain bisa baca gitu, bisa juga menyampaikan gitu. Jadi memahami ya bacaannya gitu. Jadi kan membaca, memahami, menganalisis, terus menyampaikan kepada orang lain. Karena kan ya, karena apa ya, ilmu itu kan lebih baik ditularkan gitu ya, bukan untuk diri sendiri gitu. Berarti sebenarnya emang kalau mau masuk ke meningkatkan literasi itu berarti harus meningkatkan dari awalnya dulu, harus meningkatkan minat bacanya dulu ya. Betul. Tapi kalau misalnya kayak gitu, apakah sebenarnya minat baca di Indonesia itu masih tergolong rendah kah atau gimana? Soalnya kan kalau misalnya kita ngelihat di berita-berita lah ya, misal kita berita di media sosial, itu kan berita-berita yang Gen Z istilahnya kan udah mulai banyak bermunculan gitu. Oke, benar. Ya, saya jadi ingat itu. Jadi kalau udah salah ya, di Tempo itu pernah membuat satu rilis berita yang ini menarik menurut saya. Karena di Tempo itu dibilang kalau generasi Z, kalau saya tidak salah ya, itu seakan tiba-tiba menjadi semacam kutu buku baru. Kutu buku baru. Ya. Saya masih ingat dulu itu zaman saya SD, kalau orang suka baca itu diistilahkan sebagai kutu buku. Kutu buku ya, orang yang kacamataan pasti. Iya, biasanya kacamataan. Kemana-mana itu kan pasti buku begitu kan, pasti ya. Contoh ya, misalnya ini ada buku, jadi bukunya pasti dipegang di sini. Pokoknya kalau ada anak pakai kacamata, bukunya dipegang gini di sekolah, kutu fix buku. gitu. Pasti suka baca buku. Cenderung pendiam juga ya, biasanya Nah, biasanya cenderung pendiam. Tapi juara kelas biasanya. Iya, biasanya diem-diem kan. Biasanya. Ya, Tempo itu punya berita itu. Jadi dia kayak nulis itu semacam apa mendadak itu tiba-tiba Gen Z itu mendadak menjadi kutu buku lewat konten-konten sosial media. Kalau kita apa sekarang mungkin Bookstagram ya atau apa begitu yang mempopulerkan buku, terus muncul banyak komunitas-komunitas buku yang storytelling isi buku gitu ya. Itu kan mulai banyak. Nah, dari situ kan sebenarnya sudah menggambarkan ya kalau minat baca ya. Tadi kita ngomongin minat baca itu ya naik begitu kan. Kalau tidak salah itu kan Perpusnas kan juga ngeluarin data kan di tahun berapa 2022 kan kalau minat bacanya masyarakat Indonesia itu meningkat sampai 68%, 60 sekian persen berarti gitu kan. Udah lumayan meningkat sekarang. Berarti itu lumayan meningkat. Jadi bener ya, karena sebenarnya minat ini dari aku sendiri ya, aku bisa lihat karena kan aku dari SMA nih sebenarnya jarang beli buku karena mahal banget kan. Nah, jadi waktu itu ada aplikasi Pusnas sama Kominfo yang buku. Nah, dari Kominfo ini ternyata karena Kominfo ini kan aksesnya terbatas gitu. Nah, itu ternyata waiting listnya orang-orang yang nunggu tuh sampai 1.000 gitu untuk masuk ke aplikasinya aja gitu. Nah, di Pusnas sendiri juga koleksi bukunya itu banyak gitu, tapi per stoknya itu dikit banget gitu. Jadi misal mau baca bukunya Bu Leila yang Laut Bercerita gitu, itu kan lagi rame banget gitu. Nah, itu
antriannya sampai 5.000 tuh. Jadi mau 2 tahun nungguin juga Nggak bakal nggak nyampe-nyampe, udah iya. kayak ngantri kuota haji berarti Iya. ya, ngantri. Tapi dari situ kita bisa lihat ternyata minat orang-orang terhadap buku tuh Baca. meningkat juga gitu, Oh, dilihat iya. dari waiting listnya gitu. Kalau dari aku sendiri sih. Aku jadi ingat ini, bentar ya, satu buku sebenarnya ditulis sama sebenarnya senior dia. Aku juga banyak dapat ilmu dari dia. Namanya Janwan Tarigan. Oh, Januari. Jadi dia punya buku namanya Jejak Penggerak Literasi Bangsa. Nah di buku itu sebenarnya kan dia menjelaskan sebenarnya di buku Jejak Penggerak Literasi Bangsa itu ya bangsa ini horor sekali ya. Jadi bangsa ini dibangun ya melalui literasi. Makanya orang-orang pendahulu itu rata-rata ya Rajin baca. punya ya rajin baca, ya rajin menulis begitu kan. Rajin bisa menganalisis keadaan begitu, kemudian memunculkan solusi ya dari keadaan yang ada. Iya. Nah, sama Bang Janwan Tarigan itu dia bilang kalau sebenarnya minat baca di Indonesia itu tinggi. Tergolong tinggi. Cuman sayangnya ketersediaan bahan bacaannya Oh iya, itulah aksesnya yang ya. dikatakan kurang. Seperti tadi kan kalau tonton cerita itu kan kita perlu ngantri kayak katanya kayak kota haji aja mau baca satu buku di Iya, kota aja padahal mau baca buku doang. Nah, ya itu kan bukti kalau ketersediaan bacaan yang yang layak ya, itu kan sangat kurang, gitu kan. Ya mungkin kalau kita lihat di wilayah Jawa mungkin masih banyak ya, tapi kan kalau sudah keluar dari wilayah Jawa itu kan agak susah ya agak aksesnya. susah kan gitu. aksesnya. Sinyal juga susah, internet kan. Jadi mau mengakses digital tuh sedikit susah juga. Ya, makanya harusnya di Jawa itu tingkat literasinya lebih tinggi ya. Karena ketersediaan akses itu lebih luas ya. Kalau terjadi ketidaksesuaian antara tingkat literasi di Pulau Jawa dengan ketersediaan bahan bacaan dengan tingkat literasi, nah ini kayaknya ada yang korslet nih. Tapi biasanya kan kalau di negara-negara maju nih akses bacaannya tuh banyak banget gitu, bahkan di tempat umum, taman-taman gitu. Stasiun itu kan ditaruh rak buku gitu. Jadi orang mau nunggu tuh nggak cuma main HP gitu, tapi ada buku gitu. Jadi kepancing gitu. Oh. Iya. Nah, dan memang di budaya kita itu kan masih jarang ya nunggu sambil baca itu jarang banget. Jarang mungkin kayak hasil risetnya UNESCO tadi mungkin ya satu dari 100 orang. Iya, apalagi udah zaman digital sekarang gitu kan, udah ada gadget HP bisa menggantikan kesibukan baca buku. Kalau misalnya aku ngelihat sendiri ya kayak mungkin dari faktor historis deh. Kalau zaman dulu kan akses terhadap hiburan kan nihil gitu, susah. Paling yang bisa dilakukan adalah yaitu baca buku, menulis. Kalau zaman sekarang kan bisa ada gadget, HP, main game, nonton film. Kalau zaman dulu kan selain baca buku apa? Paling ya main keluar atau bekerja. Kalau aku ngeliatnya sih gitu. Mungkin karena kenapa di zaman dulu mungkin tingkat literasinya bisa lebih tinggi karena memang akses terhadap hiburan-hiburan tuh memang juga sedikit gitu dibanding baca buku yang karena ya selain baca buku apalagi gitu kan yang bisa dikerjain ya. Kalau ngomongin literasi itu kan sebenarnya kalau aku percayanya begini ya. Jadi sebenarnya metode ya. Jadi metode pengenalan terhadap literasi itu juga sebenarnya perlu penting banget ya. Penting ya. Dari langkah awal ya. Iya, itu kan soal metode ya semacam ya seperti ya seperti mendidik dan sebagainya ya. Kalau kita mau ngomongin literasi ya selain tadi kan kita bahas soal minat, ketersediaan bahan bacaan gitu kan. Sebenarnya yang tidak kalah penting itu kan sebenarnya metodenya, metode memperkenalkan terhadap literasi ya, memperkenalkan entah itu terhadap ya khususnya di buku ya. Karena aku kemarin juga baca itu pendapatnya Menteri Pendidikan yang sekarang apa ya Menteri Pendidikan dan Menteri Pendidikan dasar dan menengah ya, ya Pak Abdul Pak Abdul Muti itu kan bilang kalau kita tidak membiasakan anak-anak kita dengan membaca, menulis dan berdialog berdasarkan buku, maka kita tidak akan pernah bisa menjadi bangsa yang maju. Bangsa lagi, bangsa Indonesia. Tapi menurut saya ini benar. Nah, apalagi beliau kan Menteri Pendidikan kan, ini artinya kan beliau punya kepekaan di soal metode sebenarnya. Metode bagaimana memperkenalkan anak-anak khususnya ya anak-anak itu terhadap literasi dalam hal ini
literasi awal dulu, literasi membaca dan menulis, begitu kan. Nah menurut saya ini penting karena kan apa ya? Jadi di sekolah itu pun ya kadang kita itu kan tidak apa ya, tidak diberikan semacam pengetahuan atau kesadaran soal membaca itu akan buat apa begitu. Iya. Tapi kamu baca. Buat kerjaan PR, baca ngerjain PR. Iya, bahkan gitu. bukan sampai bukan hanya di tingkat SD sampai SMP begitu kan. Bahkan di tingkat perguruan tinggi pun itu terkadang metode untuk memperkenalkan orang itu terhadap suka membaca itu juga masih dalam tanda kutip perlu ditanyakan kan. Kadang ada yang senior itu kan datang Bawa bawa buku. Kamu baca buku ini kan? Nah, iya, bilangnya iya, tapi pulangan bawa aja bukunya, besok balikin lagi. Jadi kayak terpaksa ya, bukan Iya. ditanamkan minatnya sendiri gitu. Nah, akhirnya kan kemudian literasi dalam hal ini baca dan menulis itu kan masih Kurang ya. sangat kurang gitu. Kalau dulu tuh aku ngerasain tuh apa ya, kayak akses bacaan sekolah-sekolah mulai kayak review buku gitu, terus baca di depan gitu, dikasih waktu 30 menit buat baca, itu tuh baru di SMA gitu. Jadi sebelum lulus tuh pasti 30 menit sebelum masuk tuh anak-anak disuruh bawa buku favoritnya kayak gitu. Jadi saling maju ke depan terus ceritain bukunya kayak apa isinya. Sebenarnya itu kan bagus ya untuk metode apa, selain ngebaca aja gitu. Teman-teman juga tahu gimana cara nyampaikan isi bukunya gitu. Jadi kan itu bagian dari literasi. Iya, benar. Apa ya kompleks lah ngomongin literasi. Tapi ya masalahnya bukan masalah sih, apa ya, hidup kita ini ya juga ditopang oleh literasi itu sendiri ya. Kalau kita tidak punya pengetahuan, itu kan akhirnya membuat apa-apa serba susah ya. Dan kalau kita punya pengetahuan, ya apa-apa Enak lah. ya bisa diusahakan Iya. gitu kan. Kayak pepatah dulu kan, buku jendela dunia gitu. jadi sebenarnya itu masih masuk gitu. Meskipun orang-orang ngelihat baca buku nggak relevan gitu. Padahal pas baca buku, kamu nggak ke Jepang juga tahu kalau di Jepang tuh ada ini gitu. Kalau Iya, baca benar. buku-bukunya gitu. Jadi apa ya, cukup memantik orang-orang buat tahu dunia luar juga gitu. Buku nggak cuman hanya bacaan-bacaan kompleks gitu. Tapi Iya. itu juga menaruh apa ya, minat orang untuk mengeksplor dunia lebih besar gitu. Memang Kesannya. jendela dunia. di Jendela situ. dunia gitu. Ya jadi Tapi gimana tuh? oh iya. Tapi sebenarnya gini deh, Mas. Sebenarnya aku penasaran juga. Kan berarti literasi itu nggak melulu tentang baca kan, baca Iya. buku. Nah, dan zaman sekarang tuh udah mulai rame juga tentang audio learning. Kan ada yang baca buku, terus kita dengerin aja gitu, Iya, dia iya. bacain bukunya. Nah, kalau gitu dengan kita mendengarkan audio textbook gitu aja, apakah itu juga bisa Tingkatkan ya? iya, bisa meningkatkan literasi atau emang itu suatu hal yang berbeda gitu dengan membaca buku? Iya, saya jadi teringat dengan katanya Bukarlina Supeli, ya, salah satu pemikir terkenal di Indonesia. Iya. Kan dia bilang kalau apa ya, baca buku itu tidak bisa digantikan dengan nonton, tidak bisa digantikan dengan mendengarkan begitu kan. Tidak bisa. Jadi kalau kita mau mengasah kemampuan critical thinking kita atau berpikir kritisnya kita, itu maka cara yang paling ampuh itu adalah dengan baca buku. Tetap baca buku. Iya, tetap ada baca buku. Karena kalau katanya Bu Karlina Supeli itu, ya, dan saya juga setuju sebenarnya dengan itu. Jadi kayak kita nonton, ya memang itu memberikan pengetahuan kepada kita. Terus kita mendengarkan itu memberikan pengetahuan kepada kita. Tetapi daya ingatnya, ya menurut saya daya ingatnya itu, dan kemudian daya ingat dan daya kemudian menangkap pengetahuannya mengeluarkan mengasah otaknya itu lebih kerasa ketika kita baca buku. Nah, dan saya sebenarnya juga merasakan seperti itu. Jadi kalau nonton lama itu kan kadang agak sedikit bosan dan sering ke distract. Tapi kalau baca buku agak lama itu masih lebih fokus. Jadi kalau saya masih di orang yang lebih suka baca daripada mendengarkan ya. Jadi kalau mendengarkan pun biasanya lebih enak kayak yang sudah diskusi. Iya, jadi meskipun
mau nonton banyak film gitu, itu apa ya, kurang efektif lah buat ngasah otak gitu. Karena lebih efektif ketika kita baca buku aja gitu. Ya, jadi kalau bisa ya nonton juga membaca. Oh begitu iya, ya. jadi biar nalar pikirnya tuh keasah, Iya, nalar kayak pikir tuh. asal. Kalau baca subtitle kehitung nggak? Kan baca apalagi itu. makanya kayak saya pribadi itu kan kalau misalkan kita lagi duduk baca bareng gitu. Itu kan kayak kalau saya mendengarkan orang baca itu susah banget nangkepnya. Oh, baca buku sambil diomongin gitu. Iya, maksudnya kan Oh. biasanya kan kita sering ya, kadang kalau buat ngumpul itu ayo baca buku bareng misalkan. Ada yang baca kita menyimak. Nah, tapi menyimaknya ini berdasarkan mendengarkan dia baca. Nah, itu kan susah sekali nangkepnya saya. Oh, beda ya? Beda lagi dengan dia baca, saya juga lihat tulisannya. Nah, itu kayak di dalam kepala ya, itu kan langsung ketata lagi. Oh, ini maksudnya begini-begini. Tapi kalau hanya mendengarkan agak susah nangkapnya, kecuali kalau dia sudah menjelaskan. Nah, saya kira itu nyambung dengan yang tadi ya. Jadi kenapa baca itu lebih tajam ya, untuk mengasah gitu. Jadi kayak orang-orang mau baca mau ngebaca di depan kita juga, kalau kita nggak ikut baca bukunya kurang gitu rasanya. Iya, kurang. Jadi close reading ini kan lagi rame juga ya di Malang gitu, terutama gitu. Tapi bagusnya itu mereka baca tapi menyediakan akses bacaannya juga gitu. Jadi misalnya teman-teman ikut baca gitu, kita ada bukunya juga gitu. Jadi oh, dia ngomong ini karena di bukunya juga sama kayak gini gitu. Kalau aku seperti itu, cuman mungkin ada yang punya kemampuan kalau dengerin orang ngomong langsung nangkap gitu, ada. Ada kan yang namanya audio visual ya? Ya, audio visual. Learner. Ya, learner. Ya, sekarang kan juga rame kan itu. Iya. Jadi orang baca buku diupload lah jadi audio visual book gitu. Iya, kayak resensi buku di YouTube gitu. Iya, jadi begitu. belum baca buku ini tapi tahu isinya gitu. Tapi kan itu esensinya nggak dapet gitu dari baca buku gitu. Iya. Soalnya nggak kita yang langsung baca dan memahami kata-katanya, terus kita langsung mengasah arti maknanya. Iya. Jadi baca buku itu selain membaca, kita juga bisa menginterpretasikan gitu. Jadi kayak pas baca apa nih artinya gitu. Nah, itu kan serunya di situ. Nah, serunya di situ dan itu juga tantangan kita hari ini. Iya. Jadi bagaimana ya akhirnya ngomongin soal berpikir kritis ya. Jadi bagaimana orang kemudian bisa membaca begitu. Nah, terus kemudian bisa menginterpretasikan hasil bacaan itu kan yang susah ya. Kategorinya tingkat literasi yang lebih level atas lah, naik satu level gitu ya. Membaca, kemudian setelah membaca memahami. Nah, memahami bagaimana menginterpretasikan, menyampaikan ke orang gitu. Terus kemudian yang selanjutnya mungkin mengaktualisasikan di dalam ya kehidupan sehari-hari gitu. Tapi kira-kira Mas Amin ini udah mulai tertarik baca buku gitu dari sejak kapan gitu? Saya dari SD sebenarnya. Dari SD. Berarti emang udah kutu buku dari SD. Bukan. Kutu buku. Jadi saya tuh masih ingat ya, zaman saya SD itu, kalau ada orang ditanya hobi kamu apa, kemudian dia bilang hobinya membaca, itu jadi hobi tren gitu, hobi keren gitu. Dan memang langsung dikatakan, wah ini pasti calon-calon akan jadi orang-orang pintar. Jadi kepantik buku. Ya. Nah, saya ingat itu jadi dari budaya itulah kemudian saya kayak kalau disuruh baca itu suka begitu. Nah, itu suka. Nah, lagi dan lagi soal lingkungan. Nah, jadi saya dulu ada di lingkungan yang secara literasi, tingkat literasi itu juga masih kategorinya belum baik. Ya, secara lingkungan. Nah, kalau disuruh baca ya suka. Jadi baca, kalau dikasih buku itu ya suka aja baca gitu. Tapi kan ya itu, jadi secara minat baca ada. Tapi ketersediaan bahan bacaan pada waktu itu belum banyak. Karena kalau saya kan aslinya NTT ya, jadi belum banyak di sana sebenarnya buku-buku yang, ataupun kalaupun sudah ada kita nggak dikasih tahu begitu ya. Oh, iya. Nah, ini kan soal akses juga ya. Yeah. Misalkan bukunya di perpus banyak, tapi kita nggak dikasih akses untuk ke sana. Ada perpus daerahnya? Di sana ya ada, harusnya ada kan. Terus setelah itu, nah saya baru mulai memahami banyak genre buku itu ketika SMA. Terus baru kuliah baru lebih banyak tahu buku-buku berbagai macam buku seperti itu. Akhirnya mulai memfokuskan lah ya kan saya lebih suka baca buku-buku yang kategorinya begini, fiksi begitu.
Jadi seperti itu. Kalau soal ini ya apa minat apa suka terhadap literasi baca. Oh, jadi emang udah tertanam dari dulu gitu, meskipun lingkungannya juga kurang Kalau ada mendukung itu ya, aksesnya ya. ya. Mm. Memang sih kayak kalau misalnya kita ngelihat salah satu permasalahan, bahkan bukan kayaknya di bangsa Indonesia doang deh, kayaknya satu bumi ini punya satu permasalahan Satu bumi. satu dunia gitu, punya lagi menghadapi permasalahan yang sama, itu kan terkait attention span gitu, apalagi tentang sekarang udah ada kayak reels atau kayak scroll TikTok, itu kan cuma Short video iya gitu ya. cuma video-video sebentar-sebentar doang, terus kalau udah kayak harus baca buku yang lama itu tuh gampang bosen. Jadi mungkin itu sih Karena ini attention nggak sih, span ini. jadi kayak mereka itu ngambil pengetahuan tuh dari satu kesimpulan gitu, video yang Iya. potong-potong gitu. Jadi dalam berproses mencari ilmu lewat bukunya tuh udah keburu males gitu, karena udah adanya video singkat gitu kan, reels, TikTok, YouTube Short. Terus nanti kalau ditanya kamu referensinya dari mana? Nonton TikTok. Iya, Dari TikTok pasti kayak biasanya. gitu. Kayak adekku, Mbak, kata TikTok kayak gini gitu. Jadi kan itu cukup bahaya ya buat karena Iya. informasi yang disampaikan ini nggak utuh gitu. Kecuali Iya. kalau kita baca buku, kita bisa cross check hasilnya Iya. gimana Bahkan gitu. sekarang kan udah mulai rame nih, ST, sarjana TikTok. Jadi orang dapat ilmu tuh dari TikTok aja. Nggak pernah yang kayak dapat baca langsung atau belajar langsung gitu kan. Mhm. Ya banyak yang dari kutipan-kutipan gitu emang. Makanya kan sekarang lagi istilahnya kalau di sekarang nih brain rot gitu loh. Brain rot. Baru nonton bentar udah bosen, nonton bentar bosen. Jadi attention span buat baca buku yang tebel tuh udah hilang gitu. Iya. Udah keburu males, bahkan baru prolognya udah males gitu. Jadi kira-kira Mas Amin sebagai ini ya orang yang cukup minat lah terhadap literasi gitu. Apa yang mau disampaikan lah entah terhadap akses yang harus merata gitu. Jadi apa aja sih faktor-faktor yang cukup jadi tantangan kita dan harus diselesaikan gitu. Ya, kalau tantangan kita di soal literasi kan kalau tadi ya pertama itu menurut saya soal ketersediaan bahan bacaan. Saya kira itu penting ya. Yang kedua kemudian metode memperkenalkan ya, metode untuk memperkenalkan ya anak-anak terhadap buku dan kemudian menjadikan buku itu sebagai bukan hanya bahan bacaan tapi semacam kebutuhan begitu. Nah, itu kan jarang ya. Ya jarang. Buku kita jadikan Bangun sebagai tidur nyari kebutuhan buku gitu. kan jarang. Sekarang bangun tidur nyari HP lah. Iya. Langsung scroll. Ya saya kira itu ya. Jadi ketersediaan bahan bacaan itu juga penting, kan? Nah kemudian ketersediaan ruang-ruang yang kemudian mempertemukan orang-orang yang membicarakan tentang pengetahuan tadi ya, membicarakan tentang pengetahuan buku. Nah itu saya kira itu membantu untuk menyebarluaskan gagasan tentang pentingnya literasi, gitu ya. Ya jadi mungkin terlepas dari surveinya UNESCO gitu, meskipun indikatornya belum bisa dikatakan pasti gitu, itu tetap bisa menjadi kritik lah terhadap kita ya kalau ya ternyata minat literasi Indonesia juga belum tinggi-tinggi banget gitu. Jadi ya mungkin selain diworo-woro nih harus baca gitu, tapi harus ada metodenya gitu, metode pengenalan terhadap bacaan secara dari dini lah gitu ya, sehingga pas gedenya ini nggak susah lah untuk baca gitu. Mungkin emang bisa diterapkan dari TK bahkan, terus lanjut ke SD biar sampai udah kuliah dan bahkan sampai lulus kuliah tuh masih ada minat bacanya gitu. Kalau nggak baca tuh rasanya gatel gitu. Iya. Jadi bukan sekedar baca ketika butuh gitu, tapi kita butuh membaca gitu. Butuh baca. Nanti bisa Butuh jadi membaca. tagline baru itu. Ini keren. Keren. Tidak sekedar butuh tapi apa tadi? Kita bukan sekedar butuh tapi butuh membaca. Gua nggak tahu lah tadi apa. Iya ntar nonton ulang aja deh. Ya mungkin segitu aja ya Mas Amin. Iya. Ya terima kasih. Terima banyak kasih ya. Mas Amin udah Temenin kita ngobrol. berbincang-bincang santai terkait literasi Indonesia ini memang sedang mengalami krisis gitu ya. Ya mungkin gitu aja ya. Makasih banyak Terima Mas kasih. Amin, kita udah berbagi perspektif gitu. Semoga bisa menjadi wawasan baru buat teman-teman penonton gitu. Dan jangan lupa untuk apa Pau? Tentu saja nantikan episode selanjutnya di podcast Dua Arah. Yeay.